Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran kitab Tijan Ad-Daruri, kitab yang menjelaskan tentang ilmu tauhid. Masih dalam pembahasan sifat bako, halaman 20. Kemarin kita sedang membahas 8 makhluk atau 8 benda yang oleh Allah diabadikan, dikekalkan. Sifat bako itu kemarin artinya kekal, abadi. Wajib kita meyakini bahwa Allah memiliki sifat bako. Bako itu kekal, abadi. Jadi Allah itu wajib kekal, mustahil hancur, panah, perlawanannya itu hancur. Dan kita pun wajib meyakini selain Allah berarti kita makhluk semuanya hancur. Tidak ada yang kekal kita maya. Nah, kecuali 8 perkara ini ditahsis di dalam hadis Nabi ini ya. Kemarin pertama kolam. Kolam itu pulpen kalau kata kita maya, yang suka nulis, mencatat. Kita azan dulu. 8 perkara yang diabadikan, dikekalkan oleh Allah, atau 8 makhluk. Pertama kolam. Kolam kalau kata kita pulpen, tapi nggak boleh disamakan, dibayangkan kayak pulpen kita. Yang jelas kolam itu buat menulis, mencatat. Kedua, lauh mahfuz. Lauh mahfuz itu papan. Jadi pulpennya kolam, nulisnya di lauh mahfuz, berarti gitu ya. Ada 3 kemarin ya yang ditulis di lauh mahfuz itu. Yang pertama Al-Quran yang ditulis di lauh mahfuz itu. Yang kedua takdir. Semua rencana, semua takdir yang akan ditetapkan oleh Allah sebelum kita ada, sebelum makhluk diciptakan, itu semua udah ditulis rapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk rezeki kita. Makanya rezeki ada 4. Ada rezeki madmum, maksum, mau'ud, mamluk. Masalah rezeki madmun artinya rezeki yang udah ditanggung, dijamin sama Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Kalau kata ulama-ulama tasawuf, sebelum kita ada, rezeki itu udah rapih, ditetapkan, dibagikan oleh Allah ya. Sebelumnya kita ada, sebelum kitanya ada gitu, sebelum kitanya lahir, sebelum kita ada di dunia nih sekarang, jauh-jauh hari, ratusan tahun, mungkin ribuan tahun ke belakang ya. Ketika Allah sudah menciptakan lauh mahfuz, semua takdir Allah tulis rapi di sana. Nah, itu termasuk di situ rezeki kita yang sudah dijamin, madmun. Kitanya mah tahu masih di mana kan ini. Tapi rezekinya udah ditetapkan. Kalau kata ulama tasawuf, kenapa masih ada orang yang ngebingungin masalah rezeki? Padahal rezeki itu sudah ditetapkan sebelum orangnya ada gitu. Ya saking artinya harus yakin kita terhadap rezeki yang madmun ya, yang dijamin. Beda sama yang mau'ud atau mamluk gitu ya. Nah itu beda lagi itu. Tapi kalau yang madmun mah kasarnya mau diusahain mau nggak diusahain, kalau emang itu udah jadi rezeki kita sampai ke perut gitu ya, sampai ke perut. Jadi yang kedua yang ditulis di lauh mahfuz itu adalah takdir. Yang ketiga amal kita ya. Makanya amal kita itu kan disetorkan oleh malaikat dan itu dicatat di lauh mahfuz gitu ya. Nanti di akhirat ketika kita semua dikumpulkan, dibangkitkan dari kubur, buku catatan amal itu diberikan kepada kita masing-masing. Karena emang ada tulisannya ya, ada tulisannya. Jadi 3 ya yang ditulis di lauh mahfuz. Al-Quran, takdir, sama amal ya. Yang ketiga aras atau singgasana Allah. Cuman ingat ya, bukan berarti Allah diam di aras atau Allah butuh tempat diam, enggak ya. Ini mah bentuk tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah punya makhluk namanya aras gitu.
Yang keempat, ruh manusia. Nah, kemarin kita lagi ngebahas ini nih ya, ruh. Bahwa ruh ini abadi, kekal, gak bakal mati. Dan ruh itu adalah salah satu dari 5 unsur manusia kemarin itu. Karena ada 5 ya unsur manusia itu kemarin. Jasad, nafsu, akal, hati, ruh. Nah itu 5 unsur manusia yang harus kita ketahui, karena 5-5-nya punya kebutuhan kemarin ya, dan harus terpenuhi kebutuhannya. Jasad kebutuhannya harus cukup, nafsu kebutuhannya harus dikendalikan, akal kebutuhannya harus luas, hati kebutuhannya harus bersih kemarin. Nah kemarin kalau nggak salah sampai hati ya penjelasannya. Nah sekarang yang kelima ya, sesuai dengan bahasan kita di pelajaran ini ya. Yang kelima, ruh. Apa kebutuhannya ruh? Ruh itu kebutuhannya dekat. Beda-beda ya kebutuhannya ya. Jasad cukup, jasad mah kudu cukup dia mah ya. Kalau nafsu kudu dikendalikan, terkendali. Kalau akal kudu luas. Kalau hati kebutuhannya kudu bersih. Nah, kalau ruh harus dekat. Dekat dengan siapa? Dekat dengan sumbernya ruh. Sumbernya siapa ruh? Sumbernya Allah. Jadi ternyata para jamaah, satu-satunya komponen manusia, satu-satunya unsur manusia yang menjadi bagian dari Tuhan, yang menjadi bagian dari Allah cuma ruh doang ternyata. Jasad bukan, akal bukan, hati bukan, apalagi hawa nafsu bukan bagian dari Allah ya. Tapi kalau ruh, min amri rabbi wa nafahtu mir ruhihi kulir ruh min amri rabbi. Kata Allah, Muhammad katakan bahwa ruh itu urusanku, dan ketika Allah meniupkan ruh kepada kita, kepada jasad kita, itu ruh yang ditiupkan oleh Allah, min ruhihi. Kalimatnya begitu di Quran ya. Ruh itu adalah ruhku gitu. Artinya bagian dari aku, ruh mah. Makanya dikekalkan sama Allah ruh mah ya, enggak mati kan? Kan yang disebut mati mah jasad. Mati itu orang. Kenapa disebut mati? Karena jasadnya berpisah dengan ruh. Ini mah jasad mah atribut doang ya, jasad mah ya casing doang, bungkus ya. Yang bernilainya, yang mempunyai value-nya makan ruhnya. Kayak ATM atribut doang, ATM mah ya. ATM itu punya value, punya nilai, punya ruh. Apa ruhnya ATM? ATM-nya mah BCA ming, BCA non ming anu gede teh ming. Gol. ATM BCA gol, yang gol ya, BCA-nya juga. Ada 3 biji mah BCA. Pas dicek saldonya nol semua ya. Mau gol mau BCA enggak ada nilainya itu ATM-nya. Tapi walaupun BRI biasa ya, tapi kalau nolnya 9 di ujungnya ya, depannya angka 1, wah itu ya. Bernilai itu ATM gitu ya. Karena nilainya itu enggak dilihat dari fisik, bukan dari atribut ya. Tapi yang dilihat itulah batinnya gitu. Dalamannya kan gitu ya, yang dilihat itu ya. Kalau manusia nilainya itu nyawa, ruh gitu ya. Kalau manusia mah ruhnya gitu ya, ruhnya. Nah itu yang membuat kita jadi berharga. Seganteng-gantengnya orang, secantik-cantiknya perempuan ya, kalau udah mati siapa yang mau tidur sama dia kan gitu ya. Udah gak berharga ya. Cakep banget ya, kalau udah jadi mayat, jadi jenazah, jadi mayit ya, siapa yang mau tidur sama dia kan gitu ya. Artinya kecantikan itu atribut kan itu, tidak ada nilai kalau di dalamnya tidak ada ruh gitu ya, tidak ada ruh. Bahkan manusia mah saking hina-hinanya manusia ya, jangankan ruhnya kagak ada ya, ruhnya masih ada aja. Ini kayak kita nih kan masih ada ruhnya nih, masih hidup ya, tapi anggota badan ya saking ini mah atribut yang gak ada nilainya sebetulnya mah ya. Makanya orang hakikat mah udah gak pernah ngelihat atribut hidupnya tuh ya. Yang dilihat ya langsung ke dalam aja, batinnya udah.
Emang zohir apaan tuh? Ya. Jangankan udah mati ya, zohir mah ya. Sekarang aja masih hidup. Apabila itu zohir, itu jasad, itu jasmani, copot aja dari ininya nih, dari raganya, udah nggak bernilai, nggak bernilai. Kita kalau melihat gigi yang rapi, yang putih, yang dibehelin kan gitu ya, yang ke salon sampai putih kan gitu ya, kan cakep banget itu gigi ya. Apalagi senyumnya di mulut perempuan yang cakep misalkan, wah resep kita ngeliat dia, masya Allah kan gitu ya, menambah kecantikan. Tapi jajal aja itu gigi yang boleh mager, yang boleh mutihin di salon, copot giginya ya, copot satu copot ya. Mau kita dikasih gigi cewek cakep kan itu, gini kan itu ya. Itu ya nggak ada nilainya jasad mah. Jangankan udah meninggal, masih hidup aja begitu. Udah nggak bernilai kalau udah copot aja kan gitu ya. Kita lagi enak-enak makan bubur, enak-enak makan uduk, seenak-enaknya, senikmat-nikmatnya uduk bubur, kalau ada rambut aja di situ ya, udah itu ya, nafsu makan hilang udah ya. Astagfirullah, ada rambut di bubur atau di uduk, udah gitu ya. Padahal itu tahu rambut cewek cakep, tahu siapa gitu ya, tetap aja kalau udah copot mah, gitu ya. Itulah hinanya ya jasad mah ya enggak. Maka memang nilai seseorang itu value-nya ya ada di ruhnya itu, nyawanya itu di situ. Maka kenapa ruh itu menjadi mulia? Karena tadi ruh mah min amri rabbi, bagian dari Tuhan. Maka kebutuhan ruh mah pengennya dekat. Dekatnya sama siapa? Sama sumbernya. Siapa sumbernya? Tuhan. Bagaimana cara mendekatkan ruh dengan sumbernya, dengan Allah? Ya sesuai perintahnya ya, ibadah, amal soleh, taklim, zikir, itu semua kesenangan ruh itu. Ruh kita diajak kayak begitu, dia senang banget, gembira banget. Sebaliknya ya, kalau ruh dijauhkan dari sumbernya, dari Allah, ngejerit dia. Cuman kagak kedengeran aja sama kita gitu ya, ngambek dia teh marah gitu ya. Tapi kalau kayak diajak ngaji begini, masya Allah senang ruh. Paling jangan kalau kita ngaji begini kita diingetin sama Tuhan. Kalau lagi ngaji begini kan gitu ya, guru ngejelasin kan, itu teh supaya ngedeketin, ngenalin kita kepada Allah. Itu teh ruh teh seneng banget diajak begini teh. Cuman satu doang. Gimana udah? Iya makanannya. Makanannya iya. Dan kebutuhan ya. Cuman satu doang. Yang kagak mau diajak ngaji mas siapa dia? Yang paling kagak mau diajak ngaji begini nih siapa? Kalau rumah seneng banget nih diajak ngaji begini, diajak sholat, habis sholat diajak wiridan, habis wiridan diajak sholat ba'diyah, itu rumah senang banget, girang digituin teh. Semakin sehat ruh kita digituin ya, diempanin terus berarti kan. Tapi ada yang paling kagak mau diajak kayak begini teh siapa? Nafsu. Waduh, nafsu. Ya komponen kita ya, komponen kita yang ada di diri ya, nafsu. Itu mau paling kagak mau diajak kayak begini nih. Insyaallah Muhammad lama amat sih ngaji Muhammad. Berapa baru tuh 5 menit ngaji ya? Udah lama banget itu ya. Selama banget. Baca ratib lama amat baca ratib ya. Masa baru kita berapa menit baca ratib ya? Itu masalah nafsu mah paling kagak mau dia gini. Habis sholat emang nafsu pengennya apa? Allah malantas jalan habis sholat ya. Udahlah enggak usah wiridan, kagak mau nafsu. Padahal itu kalau ruh mah diajak begitu ya. Nah, maka memang yang paling berat buat kita teh sesuai yang Nabi katakan itu ya, perang antara ruhani dengan nafsu. Setiap detik, setiap saat itu perjuangan terberatnya manusia disebutnya mujahadah ya. Makanya kata Nabi pas pulang dari Badar, dari perang Badar ya, kata Nabi kita baru saja pulang dari jihad kecil menuju jihad besar. Sahabat ngaget, ya Allah, kok perang Badar disebut jihad kecil sama Rasul, padahal itu satu-satunya perang yang paling luar biasa di zaman Kangjeng Nabi ya. 313 mukmin harus menghadapi 1000 orang kafir. Bayangin ya. Tapi sama Nabi dibilang itu perang kecil, jihad kecil. Sahabat sampai ngaget. Kemudian nanya ke Rasul, "Ya Rasul, lalu yang dimaksud jihad besar itu apa? Kalau perang Badar yang begitu dahsyat disebut jihad kecil." Apa kata Nabi? Jihad besar mah mujahadatun nafsi, memerangi hawa nafsu. Ya Allah, seberat-beratnya perang itu ya, memerangi hawa nafsu. Perangnya nggak berhenti ya, dari mulai bangun tidur sampai kita mau tidur, perang terus antara ruhani dengan nafsu kita.
perang terus, itu perang di dalam diri kita ya. Itu teh perang terus dari mulai bangun tidur kan kita udah mulai perang ya. Bangun tidur itu, apakah dibanguninnya karena pengen kencing ya, apakah dibanguninnya karena ada suara ngegelotrak, pokoknya bangun aja ya. Jam 3 itu pas banget dibangunin itu ya. Kagak ada niat kita bangun aja ya. Itu di situ udah perang. Habis kencing tidur lagi apa tahajud. Udah perang di situ. Antara ruh dengan nafsu. Kalau kagak kuat kita merangin nafsu, kalah. Kencing aja udah di air ya, apa susahnya ya, langsung wudu ya. Nyikat gigi kayak wudu gitu, mandi apa susahnya. Tapi dasar nafsu kalah kita, bener bangun teh kencing aja, tidur lagi. Boro-boro tahajud, subuh aja bisa kesiangan. Kalah sama nafsu kita. Pagi udah subuh, perang lagi kita sama nafsu. Sebelum kerja, sebelum berkegiatan, beraktivitas, udah perang sama nafsu. Nyarap sama apa ini enak ya, nyarap ya. Nafsu itu pengen itu ya. Wudu, apa kupat tahu, itu ya. Itu nafsu itu pengen itu ya. Masalah nyarap aja diribedin nafsunya. Padahal di rumah nasi ada, telur ada, goreng nasi aja disimpan. Telur yang di dada. Nafsu mah gak cukup di situ ya. Terus siang, sore, malam terus perang kita. Ya termasuk sekarang ini. Emang enteng apa ya tadi bapak-bapak, ibu-ibu ngelangkahin ngaji ke sini, emang enteng? Insyaallah ya. Ya paling saya dah gitu ya. Nih saya mungkin berangkat dari malam Jumat dari rumah tuh ya. Malam Jumat tadi sampai khutbah, enggak pulang-pulang gitu, emang tanggung kan pulang-balik, diem aja di sini. Udah capek banget ini. Kalau boleh izin mah tadi sama pandai izin dah pas saya enggak ngaji udah pulang. Tapi kan kewajiban kan gitu ya. Tapi nafsu mah ini kan ngaji ge. Kalau bisa saya secara pribadi saya gitu ya, apalagi jamaah kan itu ya. Enggak mau lama-lama ngaji ge kan itu ya. Secara nafsu udah capek, 2 hari belum pulang kan gitu ya. Pengen nafsu mah ya, tapi kan diperangi terus sama kita ya. Dan itu kata Nabi seberat-beratnya perang. Mujahadatun nafsi. Kenapa mujahadah nafsu itu disebut perang yang besar, jihad yang besar? Karena yang membedakannya paling tidak tiga hal. Satu, memerangi hawa nafsu, musuhnya kagak kelihatan. Beda sama perang fisik. Kalau perang fisik kan musuhnya kelihatan, di depan, di belakang, di mana kelihatan. Gampang ngalahinnya, gampang. Sasaran targetnya jelas, itu. Tapi kalau nafsu nggak kelihatan. Mana nafsu kita? Di mana adanya? Nggak tahu kita. Nggak kelihatan. Nyerangnya mau gimana? Pakai jurus apa? Susah. Itu yang pertama, musuh nggak kelihatan. Yang kedua, nggak bisa dibantuin orang. Ngelawan hawa nafsu mah benar-benar 1 lawan 1. Ini mah benar-benar perang luar biasa. Kalau perang fisik mah ya, ngelawan orang kafir, kita nggak bisa, dia bisa dibantuin sama temen, kan itu ya. Bisa dibantuin perang fisik mah. Tapi kalau nafsu, ya Allah. Bini udah bangunin bini. Pak bangun Pak, jam 3 Pak tahajud. Sekedar gitu doang bini mah. Emang kalau disentak sama lakinya bisa gimana? Dia ngantuk, besok mau kerja, selesai. Nah kalau bukan dirinya yang ngelawan, nggak bisa. Bini ngebangunin kayak anak, ngebangunin nggak bisa. Kalau memang nafsu kita kagak dikalahin, nggak bisa. Emang harus kita sendiri yang ngelawan. Kayak gini ngaji, lah nggak bisa kalau kita emang nggak ngelawan nafsu kita. Mau diajakin kayak, mau di WA kayak, di grup diundang, lah kalau emang nafsunya nggak ini mah nggak nyampe kita ke sini. Seberat-beratnya mujahadatun nafsu. Yang ketiga, kenapa mujahadatun nafsu jadi menjadi perang yang besar? Kalau menang, yang sakit kita, yang capek kita. Beda sama musuh yang fisik. Kalau kita menang, kita yang enak. Yang mati musuh, yang sakit musuh, yang kena pedang musuh, kan begitu, yang berdarah musuh. Tapi kalau ngelawan nafsu, kalau kita menang, kita yang capek. Kayak begini nih, kita kan menang nih ngelawan hawa nafsu ya. Pengennya nafsu kan pulang kagak ngaji, tapi kita paksain ngaji. Yang pegel kita, yang ngantuk kita, yang hatinya dari tadi ngegerutu ke Mang Yaji juga kita kan gitu ya. Lamaan nih ngaji kan gitu. Kita doang kan itu ngerasain ya. Tahajud yang nahan ngantuk kita kan kita semua ya. Jadi kalau kita menang yang capek kita, bukan nafsu. Tapi tetap si nafsu menjerit ketika memang si nafsu itu dikalahkan oleh kita. Dan memang saya sudah sering sampaikan ya, kriteria khas, ciri, karakter dari nafsu mah kata ulama tasawuf katipli, kayak anak kecil. Nafsu mah kan gitu ya, kayak anak kecil. Kalau kagak ditegasin anak kecil nggak bisa. Jadi buat ngewarah ngedidik anak kecil mah satu doang, tegaskan. Kalau ditegasin baru dia nurut.
Tapi kalau kagak, nggak ada mikirnya bocah mah ya. Tukang somai lewat minta duit, tukang mainan lewat, apa aja yang lewat di depan rumah kita terus dia minta duit. Kalau bapak emaknya ngasih terus duit sampai sore, nggak berhenti itu bocah jajan. Kali bocah mikir kasihan ya, gue udah habis berapa duit ini seharian, kagak ada bocah mah. Nafsu dia sama. Baru dia umur 50 tahun, baru dia umur 40 tahun, tahajud mah kalau udah 70 tahun misalnya kan gitu ya. Diikutin mulu keinginan nafsu. Yakin demi Allah saya mah sampai mati nggak bakal tahajud orang kayak begitu mah. Kalau diikutin terus ya, ntar aja, karena masih muda, capek besok kerja ngantuk, tahajud mah ntar aja. Kalau udah rada tuaan, insya Allah itu sampai mati kagak tahajud orang kayak gitu. Ayo ngaji kepada ayat malam Sabtu, ntar aja dah, insya Allah minggu depan. Besok diajak begitu, insya Allah Sabtu depan, terus itu sampai kiamat kurang setengah hari dah kagak ngaji tuh orang. Gak bisa, nafsu mah gak bisa. Jangan dituntut, diharapkan idep, nafsu mah gak bisa. Kayak bocah, katipli. Harus tegas. Gak mau tahajud, tegasin. Ayo tahajud, gak bisa nafsu. Gue udah 40 tahun ngikutin keinginan lu kagak tahajud. Sampai sekarang gue kagak tahajud. Sekarang kagak bisa gue. Tegas sudah, bangun ke air, tahajud. Emang malam pertama pegal, malam kedua pegal. Kalau kata guru mah kayak kita belajar ngerokok, yang suka ngerokok gitu ya. Ya Mi, kira bakal orang belajar ngerokok, ngena apa ente nih? Kena miti belajar ngerokok ngena ada? Kena miti ngerokok bakal orang ngena ada nih? Tengenanya, pahit. Kena miti ngerokok dulu belajar ngerokok ya kita ya, lagi gitu-gitu, pahit. Boro-boro sebatang, baru seisep di batu, muntah-muntah. Tapi dasar temen tukang nyuntik anjing, terus aja. Ayo lagi, ayo lagi itu. Sekenyot lah. Sekarang mah 2 bungkus sehari kuat kan itu ya. Saking itu terus gitu ya, terus gitu dilatih. Nafsu dia sama. Memang malam pertama tahajud, oh itu sangat mengesalkan, menyakitkan, pegel, nggak enak. Kalau kata guru mah, nikmatnya tahajud duha, sholat berjamaah baru terasa sama guru nih ngomong. Allah yarham Kiai Jajatul Jabar, itu baru terasa setelah 30 tahun mujahadah. Baru kerasa nikmatnya tahajud, baru kerasa nikmatnya duha, baru kerasa nikmatnya witir, baru kerasa nikmatnya berjamaah awal waktu. Bahkan kalau nggak dilakuin teh, kayaknya ya Allah rugi banget kita teh. Itu teh setelah mujahadah istiqomah dawam selama 30 tahun. Ya Allah, itu guru yang ngomong. Dan itu testimoni hasil pengalaman ruhani beliau pastinya kan gitu ya. Kita baru belajar tahajud 3 hari udah pengen ngerasain nikmatnya tahajud. Nah jauh banget masih ya, jauh banget. Ayo udah. Karena memang bagian ngewarah nafsunya aja dulu. Sekarang begitu ya. Kita yang kagak doyan tadarus Quran. Memang kalau kita tadarus Quran karena maksain enak, kagak enak. Baru sayat dia udah angop gitu ya. Wah, kan itu baru sayat gitu ya. Kagak enak, gak enak. Tapi terus warah nafsunya. Pokoknya sehari semalam saya harus tadarus. Dapat sekaca ke, setengah baris ke, pokoknya paksain. Biar dawam kita bisa tadarus. Karena kalau nggak begitu sampai mati kita nggak bakal tadarus. Ketemu Ramadan doang paling tadarus ya. Itu ge semangatnya. 5 hari awal Ramadan doang kan itu tadarus ya. Kesononya mah nyampe Al-Baqarah dah paling gitu ya. Ya Allah, Al-Imran An-Nisa kesononya mah lepas, ketemu lagi Ramadan depan kan gitu ya. Padahal itu setiap hari harus kita paksain baca Quran ya. Nah itu cara ngewarah nafsunya begitu. Kenapa kita sekarang berhenti nyusu, anak kita berhenti nyusu? Karena ibu kita dulu ngewarah. Kita disapih umur 2 tahun kan ya. Susu ibu kita sampai dikasih balsem, dikasih kayu putih kan itu. Bahkan bantrawali kan gitu ya. Ngewarah ke anak supaya anak berhenti nyusu. Kalau nggak ditegasin begitu mah bocah nggak mikir. Lah terus aja 3 tahun dia menyot aja lah. Apalagi anak lelaki, kacau anak lelaki ya. Segitu disapi mamanya sampai sekarang masih nyusu aja anak laki-laki. Masih nyusu tuh nih. Aduh, asal hatimu malam Jumat ya jadwal gitu ya. Anak cewek mah kagak ada yang nyusu sampai tua, anak cowok mah segitu dulu mamanya disapi ya. Apalagi kalau dulu kagak disapi, wah ada ya. Jadi ama bocah begitu, ama nafsu begitu kata ulama tasawuf. Yang kedua, nafsu itu kata ulama tasawuf bagaikan hewan buas, binatang buas, binatang liar. Bagaimana cara menaklukkan binatang liar? Kayak kuda. Kuda piaraan sama kuda liar yang di hutan beda. Kita kalau pengen naklukin kuda liar, oh itu susah. Gak kayak kuda yang dipiara di rumah, gampang itu, jinak. Maka kata ulama tasawuf, cara menaklukkan kuda liar, binatang liar, pertama
laparkan perutnya, jangan kasih makan. Jadi tangkap itu kuda dari hutan, dapat bawa ke kandang, jangan dimpanin 2 hari sama 3 hari mah. Kalau udah lapar perutnya lemes kuda, seliar-liar sekencangnya lari ya lemes. Yang kedua, supaya lebih jinak, kasih beban di atas punggung kuda liar itu, beban yang berat. Taruh aja 2 karung apa sekarung padi gitu ya, sekintal apa yang berat lah gitu ya. Udah mah perutnya lapar, di atasnya ada beban, udah nggak bakal bisa lari itu kuda, lepasin aja udah lemes gitu. Nafsu teh kayak begitu, liar nafsu. Maka caranya dengan 2 hal, laparkan perutnya, kasih beban di atas punggungnya. Apa maksudnya laparkan itu? Ini perut kita nih. Kalau pengen bisa naklukin nafsu, ini perut jaga nih. Jangan makan mulu. Pagi uduk, siang dikit bakso, sore somai, mau tidur sate, astaga. Makan mulu. Nggak ada ceritanya orang yang makan mulu kayak begitu bisa tahajud, nggak bisa. Witir nggak bisa. Isya kalau bisa mah lewat kan gitu ya. Orang kalau kebanyakan makan susah udah. Makanya kenapa ya? Kalau lagi bulan puasa ya kita ngadang-ngadang bisa taraweh. Lagi bulan puasa mah ya, ngadang-ngadang pengen tadarus. Ngadang-ngadang tahajud ya maksain ya, sebelum sahur ya kita mau tahajud. Kalau lagi puasa habis sholat bisa wiridan. Kalau lagi puasa Ramadan mah kayaknya sayang habis sholat langsung keluar kan gitu ya. Lagian keluarga gak ngopi gak apa kan gitu ya. Udah dah dengan wiridan aja ya. Tapi artinya apa? Kok bisa ya ruhani kita bangkit ya ketika kita lagi puasa Ramadan? Karena kan manusia mah terdiri dari 2 unsur, salah satunya ya. Tadi dari sisi yang 5, kalau ini ada lagi sisi yang 2 ini. Ada zahir, ada batin. Kita tinggal memilih mau memanjakan siapa dan mau membunuh siapa. Kalau zahirnya dimanjain, maka nanti yang terjajah adalah batin. Zahirnya manjain, mau makan ikutin, mau tidur ikutin, mau main ikutin aja zahirnya, jasmaninya ikutin. Nanti yang terjadi ruhani kita terjajah. Ruhani gak bakal hidup. Akhirnya sholat malas, ngaji malas, wiridan malas aja pokoknya. Empan ruhani jadi berat kalau zahirnya terlalu dimanjakan. Tapi kalau kita lebih memilih memanjakan ruhani dan menjajah jasmani, nanti ruhani akan bangkit. Jajah aja jasmaninya. Pengen tidur, tahan. Biasanya tidur kita 4 jam, 5 jam, 7 jam. Sekarang mah cukup 3 jam tidur. Jajah sama kita, kebutuhan jasmani jajah sama kita. Jangan dibebasin, jangan dimanja. Pengen makan, biasanya sehari kita makan 5 kali lah atau 4 kali sama ngemil segala macam, tahan. Apalagi kalau bisa puasa mah ya, puasa kita tahan tuh kebutuhan makan jasmani, tahan. Pengen makan, pengen ngobrol, pengen tahan semua, mau jajah keinginan jasmani, jajah. Nanti dengan sendirinya bangkit ruhani kita, bangkit dengan sendirinya. Sholat enteng, tadarus ringan, wiridan mau, itu pokoknya itu mah udah otomatis gitu mah ya, udah metik gitu mah. Karena manusia begitu ya. Ada 2 pilihan, zahir dan batin, kita mau ngejajah dan mau memanjakan yang mana. Gitu aja udah pilihan. Kenapa hari ini kita nggak tahajud berat, ngaji semua berat, ibadah kebutuhan ruhani berat semua? Jawabannya itu pasti hidup kita selama ini terlalu memanjakan jasmani gitu. Coba dijajah kebutuhan jasmani. Ya kayak tadi ya, kalau kata ulama tasawuf, laparkan perutnya, kemudian kasih beban. Apa beban? Beban nafsu itu apa? Yang paling nggak disukai nafsu itu apa? Kayak begini kan, tadi kata saya ya. Ini sama ruhani disukai, tapi nafsu paling kagak mau. Makanya paksain begini. Paksain sholat, paksain ngaji, wah itu malesnya ruhani. Tapi paksain aja terus. Nanti lama-lama dia akan mencuat sendiri. Lama-lama nafsu itu akan kalah lemah sendiri. Lama-lama begitu. Kalau kita suka ngewarah ngedidik nafsu seperti itu. Itu tip-tip cara-cara yang disampaikan oleh para ulama-ulama sufi. Pastinya beliau semua hasil pengalaman ruhaninya, pasti itu, pengalaman batin. Jadi kembali lagi, satu-satunya unsur manusia yang bagian dari Tuhan ternyata adalah ruh. Maka ketika ruh kita diambil, kita mati, kita bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya ruh milik Allah. Cuman ruh doang yang milik Allah ya, unsur yang ada di dalam diri kita, dan kepada Allah lah ruh itu dikembalikan. Nah, itu sampai selamanya ruh mah tidak akan mati, diabadikan oleh Allah. Dalam satu makalah Nasayul Riba dikatakan ya, manusia terbagi 3, ada yang
milik Allah, ada yang milik dirinya, kemudian ada yang milik cacing tanah ya ketika meninggal ya. Ketika manusia meninggal, manusia dibagi 3. Ada yang milik Allah, ruh ya. Kalau ruh mah dibalikin ke Allah, karena itu milik Allah. Ada yang milik kita. Yang milik kita apa? Amal. Nah itu mah dibalikin ke kita ya. Jadi kita berjalan nanti masuk ke akhirat itu dengan amal ya. Di alam kubur, di alam mahsyar, siratal mustaqim, di surga, di neraka, sama amal itu udah. Karena itu mah milik kita. Amal itu yang mana? Yang hari ini, yang kita buat di dunia ini ya. Ad-dunya majro'atul akhirat. Dunia ini adalah pertaniannya akhirat. Jadi dunia itu tempat nanam. Panennya kapan? Besok di akhirat. Nah ini sebutnya amal. Hati-hati, jangan salah nanam sekarang di dunia. Karena nggak salah orang ya. Nah, nanamnya cabai ya nanti buahnya cabai. Nanamnya durian ya buahnya durian. Nggak bakal itu karena nanam ya, nggak bakalan. Nggak ada ceritanya orang nanam cabai buahnya timun, nggak ada sampai kapanpun ya. Hati-hati nih, dunia tempat mana? Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Apapun yang kita lakukan baik, maka balasannya pasti baik. Apapun yang kita lakukan buruk, pasti balasannya buruk. Hati-hati, supaya nanti pas pulang ke akhirat kita nggak nyesel pas bagian panen. Orang-orang mau pada panen durian, pada panen ini di akhirat, lah kita panennya amal buruk mulu di akhirat. Alhamdulillah. Maka sekarang hati-hati, jangan salah nanam, karena ini dunia majro'atul akhirat, tempat kita bertani. Ayo, nah ini amal disebutnya ya, amal nih. Jadi ya kayak gini, ngaji ini amal, sholat amal kan itu ya, kerja amal, dan amal ada 2, ada amal baik, amal buruk. Semuanya bakal ada balasannya. Hati-hati. Yang ketiga, yang akan menjadi milik cacing tanah, jasad kita ya. Kalau udah mati, ini itu mah milik cacing tanah. Habis jasad kita ya. Sebulan juga udah mulai habis ya kalau di kuburan itu ya. Kecuali orang-orang yang istimewa, penghafal Quran, para mujahid, orang-orang soleh, itu mah sampai kiamat dijaga oleh Allah jasadnya. Gak bakal berani binatang tanah menyentuh, memakan jasad orang-orang soleh tersebut ya. Tapi kalau yang amalnya buruk mah sebulan habis ya, karena itu milik cacing tanah. Jadi kayak ada yang milik Allah ruh, ada yang milik kita amal, ada yang milik cacing tanah, yaitu jasad kita. Jangan salah ya. Mana yang punya kita rawatin dari sekarang, maksudnya ya. Ya bukan milik kita, antepin aja ya. Gak usah glowing lah itu pipi ya. Ntar dia habis buat cacing, buat belatung ya. Ngapain sih di glowingin kan gitu ya. Dirawatin habis-habisan, ada titik noda hitam dikit ke salon bolak-balik kan gitu ya. Buat 4 cacing sampai begitunya orangnya ngapain? Yang harus diglowingin mah nanti itu ya. Bagaimana di kuburan kita terang, bagaimana di kuburan kita harum, bagaimana di kuburan kita luas, dengan tahajud, dengan tadarus, dengan sedekah. Nah itu tuh, karena itu yang bakal dibalikin ke kita. Jasad makan udah bagian cacing, udah biarin aja. Asal kagak kotor, asal mandi bersih, wangi, udah segitu aja kita mah cukup ya. Ngerawatin badan mah orang bukan milik kita, badan makan itu. Jangan salah ya. Nah, jadi hanya ruh yang menjadi satu-satunya unsur dari Allah, dan kebutuhannya dia harus didekatkan selalu dengan sumbernya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sampai di situ dulu, nanti kita lanjutkan nomor 5 kursi 6 dan selanjutnya. Mudah-mudahan manfaat. Amin ya Allah ya Rabbal